Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kepompong, kembali lagi di channel Kepompong, channel yang selalu menginspirasi dengan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Pada episode kali ini, kita akan berbagi tips dan trik bagi sahabat Kepompong semua yang ingin memulai sebuah bisnis. Jadi, 5 hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur ketika dia ingin menjadi entrepreneurship. Nah, sahabat Kepompong, ketika kalian berada di video ini, kemudian kalian memang ingin menjadi seorang entrepreneur, maka kalian sudah berada di video yang tepat. Karena bahasan kita ke depan ini akan menjadi bahasan yang sangat penting ketika kalian ingin menjadi entrepreneur. Jadi, jangan lupa untuk pasang mata kalian dan telinga kalian, dan jangan lewatkan video ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share supaya sahabat Kepompong tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke, kita akan masuk ke dalam 5 bahasan penting pada video kali ini. Poin pertama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu adalah mindset. Jadi kebanyakan orang berpikiran ketika dia mempunyai ide yang bagus, usahanya pasti akan berhasil. Padahal itu salah. Kenapa? Karena ketika dia hanya memiliki ide yang bagus tetapi dia tidak mencoba untuk mengeksekusinya, maka usaha dia pasti tidak akan berjalan. Atau ketika dia tidak memiliki persiapan yang tepat, pasti di tengah jalan usahanya nantinya akan tumbang atau usahanya pasti akan bangkrut. Makanya bagi sahabat Kepompong semua, ketika ingin memulai bisnis, persiapkan mindset kalian dulu. Mindset untuk menjadi seorang entrepreneur, mindset untuk menjadi seorang wirausahawan, mindset yang siap untuk jatuh bangun. Kenapa? Karena yang namanya memulai bisnis itu pasti akan melalui beberapa kegagalan-kegagalan sebelum sahabat Kepompong semua mencapai sebuah kesuksesan. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Ketika sahabat Kepompong tadi sudah memiliki mindset yang bagus, poin yang kedua adalah melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini menjadi poin yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kalian memiliki sebuah produk atau kalian ingin memulai sebuah usaha, tetapi kalian tidak tahu market kalian, kalian tidak tahu konsumen kalian, maka usaha kalian pasti tidak akan berjalan. Yang ada tadi, ketika kalian cuma punya ide, kemudian kalian coba jalan, di tengah jalan pasti akan gagal. Karena kalian tidak tahu segmen yang mau dituju. Makanya, poin penting untuk menjadi entrepreneur, poin penting untuk menjadi seorang usaha adalah dia harus tahu marketnya dulu sehingga dia bisa jualan. Karena kalau dia tidak tahu market, dia tidak bisa jualan, ya usahanya pasti tidak akan berjalan. Dia pasti tidak akan punya income dan akhirnya usahanya pasti akan tumbang. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Jadi satu, mindset sudah benar. Yang kedua, kalian sudah melakukan riset pasar. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Nah, kenapa perencanaan keuangan ini penting? Jadi ketika kalian ingin memulai sebuah usaha, kalian harus petakan dulu rencana keuangan kalian. Walaupun memulai bisnis itu tidak melulu kalian harus punya modal uang. Karena kalian bisa memanfaatkan akal pikiran kalian, kalian bisa memanfaatkan relasi kalian. Tapi ketika kalian sudah punya perencanaan keuangannya, kemudian kalian buat bisnis plan-nya, kalian bisa mencari seorang investor. Makanya bisnis tidak melulu harus kalian punya modal uang, tapi kalian harus punya akal pikiran. Kalian rencanakan bisnisnya, kalian tentukan marketnya, kalian buat perencanaan keuangannya. Nah, perencanaan keuangan ini bukan hanya sebatas kalian butuh modal sekian untuk modal awalnya, tapi kalian juga harus persiapkan untuk 6 sampai dengan setahun ke depan. Jadi modal awal ditentukan, kemudian tentukan juga dana-dana cadangan untuk operasional 6 sampai dengan setahun ke depan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kalian belum ada penjualan, kalian tidak akan putus di tengah jalan karena kalian sudah prepare untuk 1 tahun ke depan. Harapannya bukan 1 tahun ke depan kalian tidak ada penjualan. Jadi poin penting perencanaan keuangan, kenapa kalian buat harus 6 sampai dengan setahun ke depan, itu sebenarnya untuk antisipasi. Antisipasi ketika kalian belum menemukan market yang pas, ketika kalian belum bisa menjual produk kalian dengan bagus, ketika income kalian belum cukup untuk membiayai operasional kalian. Makanya di situ diperlukan perencanaan keuangan. Poin keempat yang dibutuhkan itu adalah legalitas. Nah,
Legalitas sekarang itu sangat mudah sekali. Pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kalian yang ingin mengurus legalitasnya. Jadi, ketika kalian ingin usaha perseorangan, kalian urus NIB, cukup dengan KTP dan NPWP, itu kalian bisa langsung urus mandiri lewat internet. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, otomatis perizinan NIB perseorangan kalian itu akan terpenuhi. Kenapa legalitas itu penting? Jadi ketika kalian nantinya ingin mengajukan dana ke investor, ketika nantinya usaha kalian sudah besar, itu kalian sudah tidak bingung lagi dengan masalah legalitasnya. Kemudian yang diperlukan juga legalitas itu bukan hanya sebatas pengurusan NIB, tetapi sertifikasi halal itu pun diperlukan ketika memang usaha kalian itu berkaitan dengan makanan. Kemudian tahap yang kelima yang paling penting itu adalah eksekusi dari sekarang. Kalau kalian sudah punya mindset, kalian sudah punya segmen pasar, kalian sudah buat rencana keuangan, kalian sudah mengurus legalitas, tapi nggak eksekusi, itu semua percuma. Jadi poin paling penting eksekusi langsung. Ketika memang ada masalah, kita akan cari solusinya. Jadi, lebih enak mengajarkan bisnis ke orang bodoh daripada orang pintar. Itu kata Bob Sadino. Kenapa? Karena ketika orang bodoh diajari bisnis, dia akan langsung mulai bisnis. Ketika ketemu masalah, dia akan mencari solusi. Tetapi ketika orang pintar, ketika diajari bisnis, kebanyakan dia terlalu banyak analisa. Akhirnya, bisnisnya tidak jalan. Makanya, poin penting 5, eksekusi ini sangat diperlukan. Semoga 5 poin kritis ini bisa menjadi inspirasi dan masukan buat sahabat kepompong semua yang ingin atau saat ini sedang menjalankan bisnis tetapi kalian menemui permasalahan-permasalahan dan bisnis kalian tidak berkembang. Tetap tonton Kepompong karena kita akan memberikan edukasi selanjutnya terkait dunia entrepreneurship. Sahabat Kepompong, berubah atau punah.